Apalagi arti tasawuf? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, at-tasawuf tadribun nafs 'alal ubudiyah. Melatih jiwa kita ini kalau nggak dilatih, ini bisa lebih parah daripada si guguk, Pak. Orang Jawa, orang Banten, orang Betawi nggak biasa melihat anjing buru. Anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Anjing berburu itu patuh-patuh. Apalagi anjing yang dipakai oleh polisi, pelacak, itu patuh-patuh. Kok bisa anjing, si kalbun, si guguk itu kok bisa dia patuh? Padahal dia si anjing. Karena dia ditadrib. Disebut di Quran, mu'allamah, anjing yang terpelajar. Kalau diterjemahin gitu ya. Jadi anjing saja bisa dilatih, apalagi nafs kita. Anjing itu nggak ada akalnya, nafs kita ada akalnya. Maka melatih nafs seharusnya lebih mudah daripada melatih si kalbun, ya, si anjing itu atau si guguk itu. Imam Abul Hasan Syadzili menegaskan tasawuf itu bukan kamu jadi sakti, bukan kamu jadi tiba-tiba sholat di Mekah gitu, bukan. Tasawuf itu melatih jiwamu untuk berubudiyah kepada Allah. Ubudiyah itu bukan ritual fisik. Ubudiyah itu penghambaan dari dalam diri. Hamba itu patuh enggak pada tuannya? Nah itu dia. Tadribun nafs alal ubudiyah. Melatih supaya rasa kehambaan muncul. Maka dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waradduha li ahkamir rububiyah. Lalu memulangkannya, mengembalikannya kepada hukum rububiyah. Rububiyah dalam ilmu tasawuf bukan rububiyah dalam tasawuf, dalam akidah salafi. Dalam akidah salafi, rububiyah itu meyakini Allah pencipta, udah gitu doang. Sedangkan rububiyah di sini hubungan Allah dengan hamba. Hubungan Allah dengan hamba disebut dengan rububiyah. Nah, ini beberapa macam definisi ya. Ada imam ahli tafsir namanya Ibnu Ajibah. Ahli tasawuf juga, mursyid juga. Apa kata dia? Tasawuf itu enggak aneh-aneh. Tasawuf itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluk. Ilmu mengetahui tata cara suluk. Apa arti suluk? Kalau di Sumatera, suluk itu berkhalwat, beriktikaf di masjid 10 hari, 30 hari, 5 hari, 7 hari. Itu disebut dengan suluk. Kalau Bapak ke Sumatera ya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung setahu saya begitu. Maka bulan Ramadan kemarin walaupun corona itu masih banyak yang suluk. Saya habis berziarah kepada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman di Pasaman, Kinali. Syekh Abdurrahman ini udah wafat, diteruskan anaknya Syekh Muda Abdul Manaf. Tapi udah tua Pak ya, gelarnya Syekh Muda. Karena dapat gelar sebagai mursyid umurnya baru 21. Itu artinya apa? Orang jadi praktisi sufi, pemimpin tarekat gak mesti tua. Bisa dia masih muda. Sekarang umur 70-an. Berarti sudah 50 tahun dia memimpin thariqah. Di tempatnya pelosok. Kita ke sana, saya sampai jam 4:30. Kita baru sampai di kotanya, terus jalan. Jalannya sangat menantang sekali lah. Sangat terpencil. Jadi kayaknya corona nggak nyampe sono lah. Pemerintah larang orang beriktikaf. Tempatnya gede. Tapi masyarakat animonya untuk melatih jiwa, mengalahkan takut mereka terhadap corona.
tetap ada yang beritikaf 150-an sampai 200. Dan itu normal. Sedangkan di kota-kota besar nggak boleh lebih dari 15 orang. Di situ 200-an orang. Ya. Itu suluk. Tapi setiap ahli zikir ada suluknya. Kalau yang tadi itu Thariqat Naqsyabandiyah, ada khalwatnya 40 hari, 10 hari. Kalau Syaziliyah beda lagi, Khalwatiyah beda lagi. Ya. Thariqat itu banyak, sangat-sangat banyak. Jangan asal-asal ikut. Kalau thariqatnya Abah Anom, misalnya ba'da sholat, zikir la ilaha illallah 165 kali. Nah, ini sebagai contoh. Apa thariqahnya? Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kalau thariqah Syaziliyah, caranya zikir pagi sore. Zikir pagi sore, pagi sore, pagi sore. Makanya turun ke Hasan Al-Banna dalam pergerakan-pergerakan kampus, itu mahasiswa ada zikir maksurat. Cuma sayang zikir maksuratnya nggak bersanad. Karena bertarekat sendiri-sendiri. Ya. Nyampe di kalangan Ba'lawi, Thariqah Ba'lawiyah, itu baca rotib. Rotibul Haddad, Rotibul Attas. Itu suluknya. Ya. Macam-macam suluknya. Kaifiyatus suluk ila hadrati malikil muluk. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang suluk. Lalu apa arti suluk? Suluk itu menempuh jalan ila hadrati malikil muluk. Untuk sampai menghadirkan dalam diri raja di raja alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu jauh atau dekat, Pak? Allah jauh apa dekat? Dekat. Tapi terasa enggak? Belum ya? Barusan sholat berasa enggak? Kan enggak. Cara untuk merasakannya itu namanya tasawuf. Sederhana enggak? Sangat sederhana. Jadi beda imam, beda pendekatan tentang tasawuf. Jadi ini saya lebih suka dengan definisi ini. Dia mulai dulu jalan menuju Allah. Yang kedua baru pakai kalam yang pertama, Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kedua tasfiyatul bawatin minar radha'il, membersihkan diri kita yang terdalam dari radha'il, dari kotoran-kotoran diri. Bapak ibu ini berani nggak masuk masjid kalau lagi junub? Berani nggak? Hah? Nggak berani ya? Saya juga nggak berani, Pak. Dilarang nggak junub masuk masjid? Dilarang. Dalam ilmu qalbu, ilmu rohani, orang yang junub secara rohani adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Junub itu juga bisa berarti jauh. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh sudah bersih, kalau qalbu belum dibersihkan, tubuh baru nyaman di masjid fisik. Tapi qalbu belum nyaman memasuki hadrah rohani. Itulah yang disebut oleh para ulama kita, bukan hadis. Jangan salah, ini kadang-kadang ahli tasawuf ini doyan hadis palsu. Jangan sampai ahli hadis dulu mereka mengerti hadis sahih dan tidak sahih. Apa itu? Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu baitullah, tempat mengingat Allah. Jadi sebenarnya tubuh ini ketika nyebut subhanallah, Allahu akbar, kepala ruku, sujud. Kalau qalbunya tidak mengingat Allah, sujudnya nyampe gak kepada Allah? Enggak nyampe. Karena Allah gak mandang berapa kali sujud, Pak. Yang Allah pandang itu qalbunya ingat Allah apa enggak. Yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu disorot terus, itu qalbu, disorot terus. Qalbu ini ketika sujud apa yang dia ingat? Qalbu ini ketika ruku apa yang dia ingat?
merasa dirinya sholatnya paling mendekati sunnah, yang lain enggak. Berarti dia enggak ingat Allah. Nah, ini, itu maksud beliau. Dibersihkan dulu, baru dipakaikan. Nah, ini gelas kotor misalnya. Terus kita mau buat teh, dibersihin dulu atau langsung dipakai gelasnya? Gimana? Yang benar? Dibersihin dulu, namanya tasfiyah. Habis itu baru dimasukin air. Inilah cara yang benar. Berarti di luar itu tidak tepat. Nah, kebanyakan kita konsep berpikirnya belum dibenerin, isi kolbunya belum dibenerin, langsung diajak dakwah, langsung diajak berharokah, pergerakan, langsung diajak berzikir, langsung diajak mujahadah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Kekacauan dalam dunia hijrah. Jadi kenapa nih banyak yang mengeluhkan orang tua, anak saya hijrah Ustadz, tapi kok jadi kasar. Anak saya hijrah Ustadz, tapi sekarang kok suka bentak-bentak orang. Anak saya hijrah Ustadz, tapi suka nyala-nyalain orang. Kenapa? Karena di dalamnya belum dibersihin. Enggak salah hijrahnya, salah gurunya. Dia salah dapat guru. Jadi hijrah ini sangat berkaitan dengan guru. Benerlah dari dulu imam kita mengatakan, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru kamu siapa. Gurunya suka nyalak, ya dia nyalak. Gurunya suka nyalain orang, dia nyalain orang. Tapi gurunya ahli kolbu, dia akan ikut membeningkan kolbunya, membersihkan kolbunya. Jadi sebelum dipakai, bersihin dulu baru nah, itulah namanya proses suluk taubah. Tobat dulu. Proses pertobatan itu lumayan panjang, Pak. Tobatnya orang awam beda sama tobat versi sufi. Imam Sya'rani secara fisik gak pernah dosa. Gak nakal, gak minum khamar, gak merendahkan orang dengan kata-kata. Tapi di hatinya belum tahu. Berguru kepada banyak orang, setiap berguru dia merasa dirinya alim. Lalu dia punya nulis buku. Bukunya itu membuat dia merasa dirinya sesuatu. Ini mohon maaf nih, sekarang ini banyak motivator, trainer untuk melatih orang menulis buku bukan karena ingin menjadi hamba Allah, tapi ingin dapat rate. Ingin nunjukin kita punya brand. Ingin nunjukin bahwa kita ini bisa nulis. Apalagi ada untung-untungan bisnisnya. Selalu begitu. Tetapi Imam Sya'rani melewati masa itu. Dia juga sama. Ingin punya brand. Ingin kaya dengan tulisannya. Ingin dibaca bukunya oleh banyak orang. Makanya kalau kita dulu ke percetakan, Pak. Percetakannya nanya. Kamu bawa buku apa? Apa yang membuat kamu pede? Kalau punya medsos kita tunjukin, nih follower saya sekian, kayak gitu. Jadi udah bukan berarti dari dalam kolbu. Imam Sya'rani mengidap penyakit itu. Ini contoh sederhana aja gini, seneng nggak di like orang? Seneng nggak? Foto kita di Facebook kita apa gitu, di like orang, seneng, normal. Tes dulu. Kalau ada yang komen negatif, tersinggung gak? Kalau tersinggung berarti senengnya bermasalah. Bukan seneng bersyukur, tapi senengnya karena merasa takjub ke dalam diri. Ketika ada yang tidak takjub, dia kemudian tersinggung. Jadi seneng orang muji kita itu manusiawi. Tapi ketika kita tersinggung ada yang menyinggung kita, disinilah sisi kerohaniannya diuji. Ya, jadi antum ini tidak masalah senang di like orang, tapi goyang nggak kalau dikritik orang?
Emosi enggak ketika dikritik orang? Kalau iya, berarti di dalam diri kita ada bara yang belum kita padamkan. Itu harus dipadamin dulu Pak. Harus disiram dulu dengan air taubat. Kalau sudah dibenerin, baru tahliyatuha bi anwa'il fadail. Nah, Imam Sya'rani, masalah dia enggak banyak. Dia bukan orang yang jahat. Masalah dia adalah karyanya sendiri. Karyanya dia sudah menjadi berhala. Mohon maaf nih ya. Di zaman sekarang buku dibuat hak ciptanya enggak? Benar. Secara undang-undang sih oke-oke aja. Kalau ada orang ngambil buku kita, membajak buku kita, kita marah enggak? Oh, marah-marah orang sekarang. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari Muslim tidak pernah dapat royalti dari buku yang dia tulis. Padahal Sahih Bukhari dan Muslim itu yang terbanyak dicetak setelah mushaf Quran. Malu nggak kepada Imam Bukhari Muslim? Saya malu Pak. Ya. Maka kalau nulis buku paling-paling kalau kerja sama penerbit saya minta 3 tahun atau 5 tahun habis itu tolong diwakafkan. Malu kita ya. Imam Bukhari nggak pernah dapat royalti, tapi dia sudah enak sekarang di sono. Imam Sya'rani datang kepada gurunya yang terakhir, namanya Ali Al-Khawas. Orang nggak pintar baca kitab, tapi bisa membaca penyakit kolbu. Ketika datang berguru, Ali Al-Khawas bilang, penyakit kamu ada di bukumu. Bakar bukumu atau sedekahkan bukumu. Jadi dulu satu kitab itu disalin Pak, pakai kertas papirus. Kertas itu tebal, mahalnya bukan main. Sama dengan 3 onta, 3 kerbau lah, satu kitab itu. Kalau itu dijual, kitabnya ada 100, udah berapa onta tuh? Ya, disuruh bakar atau jual. Saya teringat juga, kalau saya nulis buku nggak berwudu, itu ada bersitan di hati. Oh, kamu pinter ya, gitu. Ntar kalau dibaca orang kagum kepadamu. Nah gitu dulu kita waktu masih mahasiswa. Kalau udah begitu, kita berhenti. Wudhu lagi, minta ampun kepada Allah, baru nulis. Ini tips nulisnya para imam, para wali-wali Allah. Makanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibaca sampai hari ini. Imam Muslim aja, belum gak usah Bukhari. Muslim itu, Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah, tidak mau nulis hadis kecuali beliau berwudu. Imam Bukhari lebih ketat lagi, nggak mau nulis hadis kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat, lalu berzikir, bersolawat, baru nulis. Gitu orang dulu berkarya. Sehingga nggak ada tuh rasa ingin menonjolkan diri. Akhirnya Imam Sya'rani, dia bakarlah kitab-kitabnya yang dia anggap bermasalah. Di saat dia membakar kitabnya itu, terbakarlah semua penyakit-penyakit kolbunya. Baru diterima jadi murid. Coba bayangin, kalau kita punya guru di zaman sekarang begitu gimana? Paling ada Abu Yamun Fasir, ya enggak? Abu Yamun Fasir kalau datang ke beliau, disuruh puasa air Pak. Siapa yang kuat? Ternyata ada yang kuat. Jadi beliau itu orang salaf tapi hidup zaman sekarang. Ya. Saya nggak bicara masalah kerohanian, saya bicara tentang torikotnya. Riadohnya berat. Itu riadoh orang dulu itu. Ternyata masih ada di Banten. Ya. Kalau nggak kuat nggak usah ikut Pak. Ya. Minta berkat doa aja ke beliau ya. Jadi sufi-sufi itu ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang santai. Tasahul, ada yang tawassut. Sufi yang ketat kayak tadi. Ada orang sombong karena dia punya rumah, disuruh jual rumahnya, sedekahin duitnya.
Nggak kuat kan Pak ketemu guru begitu? Ada orang yang merusak dia, keluarganya, disuruh cerain. Kan nggak kuat Pak kita begitu. Nggak kuat, itu thariqat tasawuf lama yang ketat. Ada orang hobi makan minum, dikurangi makannya, dikurangi minumnya. Proteslah banyak ustadz di Sumatera. Karena di Sumatera itu kalau suluk tarikan Naqsyabandiyah nggak makan daging Pak. Ustadz-ustadz yang modus. Sebenarnya dia suka makan daging, makan rendang, makan apa tuh gaji-gaji itu ya, gazebo namanya. Itu suluk apa-apaan, kok mengharamkan daging? Kok kita nggak boleh makan daging? Nafsunya lagi ngomong, nafsunya demo. Orang suluk nggak ada urusannya sama nafsu dia. Itu kejadian Pak banyak. Ustadz, selevel ustadz. Bahkan menuduh orang-orang yang sedang suluk itu mengharamkan daging. Tidak. Nggak ada mengharamkan daging. Taib. Ada yang sedang ini melihat kondisi si murid. Menyesuaikan, kurikulumnya nyesuaiin si murid. Tapi batinnya tetap harus kuat. Kalau tasahul santai. Tasawuf underground, kan sekarang ada ya. Ada tuh ustadznya juga muda juga tuh. Beliau berdakwah di kalangan anak jalanan yang gak kepikiran sama kita dia buat. Sebenarnya jemaah tabligh itu bagian dari tasawuf menurut saya ya. Cuma mungkin tasawufnya sudah ala Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, campuran antara tarekat, ahli hadis sama tradisi India ya. Itu tasawuf juga. Lalu beliau kasih rumus Ibnu Ajibah, tasawuf itu awaluhu ilmun, awalnya ilmu, tengahnya amal, akhirnya mauhibah. Pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berilmu dulu, lalu beramal, baru dapat laduni dari Allah. Jangan langsung laduni. Ya. Tapi ilmu kan beragam. Ada ilmu tentang riyadhah, latihan, mujahadah. Ada ilmu yang lebih tinggi, ilmu ma'rifat. Ma'rifatullah. Ini ilmu juga. Nanti amalnya juga mirip-mirip, tapi hasilnya beda. Ilmu ma'rifat membuat seorang murid menjadi wali Allah. Sedangkan ilmu riyadhah paling tinggi menjadi mursyid. Mursyid itu ada yang wali, ada yang tidak wali. Ya. Mirip-mirip kayak psikolog, cuma agamis. Kalau mursyid itu mirip sama psikolog, bisa menerapi kolbu. Kalau wali belum tentu. Wali ini ada yang bersembunyi dengan penampilannya yang biasa-biasa aja. Dan saya sudah sering mengatakan walinya sufi itu soleh-soleh Pak, pakai serban, mungkin pakai kopiah, penampilannya soleh lah. Itu wali sufi. Ada wali namanya wali majzub, kayak Wan Sekhan. Jadi Wan Sekhan itu bukan sufi, jangan disebut beliau sufi, enggak, dia enggak sufi. Maka tidak ada tarekat sufi yang membuat orang seperti Wan Sekhan. Itu namanya wali majzub. Wali yang kolbunya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta dunia menjadi hanya cinta kepada Allah. Maka orang cinta kan kasmaran. Orang kasmaran ya seperti orang gila, tapi bukan gila. Yang faham gak akan menyebut lebih gila. Dan harus diluruskan, Wan Sekhan bukan sufi. Bukan wali sufi, tapi dia wali majzub. Jadi kalau ada orang menuduh, ini nih wali sufi ini gila, dia gak ngerti sufi itu apa. Wali sufi itu kayak Abah Anom, Tajul Arifin, ya. Kayak Abah Sekumpul, kayak Mbah Asrori dan ayahnya Mbah Ishaq. Mbah siapa lagi nih? Mbah Ahmad Sukanta di Banten. Nah, itu wali sufi namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu wali sufi, rapih.
Enggak abrakan. Kalau wali majzub, ya abrakan Pak. Dan itu bukan sufi. Tidak bisa ngangkat murid. Cuma bisa ada orang khidmah kepada dia dapat berkah. Tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini enggak ketemu namanya wali majzub. Bisa dijadiin guru, enggak ada. Jadi seperti Wan Sekhon, itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursyid. Beliau asik dengan mahabbahnya, nggak bisa. Gimana orang mau berguru kepadanya? Jadi itu bukan wali sufi, tapi wali wali majzub. Terus yang ketiga ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Malamatiyah ini kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa, kayak kita-kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh Pak. Yang kira-kira kita nggak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu. Masa si wali pakai celana pendek, misalnya gitu Pak. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah. Subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri al-bashariyah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi. Kadang pedagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub, ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa, benar nggak? Maka antum nggak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending nggak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malamatiyah. Nabi Musa aja gagal Pak. Tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah 3 kali dia ingkar. Benar gak? Nabi Musa bisa ingkar. Loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa nggak kenal-kenal tuh sama wali malamatiyah ini. Wali malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil. Bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya. Supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita nggak tahu, ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini tasawuf itu banyak. Tablugh nahwal alfain. Beda imam, beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal. As-sidqut tawajjuh ilallah. Kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajuh
menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah, wajjahtu wajhiya. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajjahtu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajjahtu wajhiya. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung enggak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya. Ya, belum punya sidqut tawajuh. Lisannya ngomong, kolbunya enggak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajjahtu, kolbunya langsung berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu, kata beliau, apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Ya, jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini. Ya, kira-kira itu.